Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, yang presentasikan Nyumun. Niki nama Titian, sedurung Titian sampaikan nama Titian Latri, namanya agak ada ya. Tapi itulah kodrat alam saya gitu ya. Jadi kodrat zaman Bapak Ibu sekarang beda gitu. Saya pengawas SMP dari Kabupaten Karangasem dan saat ini bukan KKN. Kebetulan bersamaan tampilnya Niki dengan Ibu Semerti. Sekalian ya pengawas SMP dengan guru sekolah bina ada 7 secara manajerial. Kemudian ada aktivitas lain ya. Sebagai fasilitator guru penggerak, kemudian fasilitator PPK ya. Kemudian ada duta perubahan perilaku dan juga aktif di Google Master Trainer di Belajar ID dan juga aktivitas lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sore hari ini karena sudah pada lelah kita ajak ngopi Bapak Ibu nih. Jadi ngopi bersama tamu Maya. Tadi kan dengan Kris takut rasanya ya. Sekarang dengan Ibu Maya sekarang ya. PJJ rasa PTM. Nah ini dilatar belakangi oleh adanya COVID-19 memaksa pembelajaran yang sebelumnya tatap muka menjadi PJJ. Kan begitu. Kita sudah alami bersama. Namun demikian, selama PJJ, dia selaku pengawas selalu ke sekolah-sekolah ya, tapi dengan prokes yang ketat. Nah, di dalam PJJ itu ada beberapa persoalan. Nah, makanya disitulah saya ngopi di situ bersama kepala sekolah, guru, gitu. Sehingga nanti PJJ-nya menjadi rasa PTM. Apa itu ngopi? Mari kita nanti simak bersama-sama, ya, gitu. Kemudian siapa itu tamu Maya gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu juga agak penasaran ya tamu Maya itu siapa gitu. Yang jelas bukan Maya Rumantir ya. Atau bukan lu namanya juga begitu ya. Jadi berbagai keterbatasan selama PJJ ini. SDM tadi sudah banyak yang membedah tentang SDM. Baik guru maupun siswa. Dari sisi guru adalah kodrat zamannya. Belum zaman teknologi, kodrat alamnya, lahirnya memang zaman dulu seperti saya juga ya, tahun 60-an ya. Gitu. Kemudian sarana prasarana. Kalau guru, saya yakin semua punya HP. Tapi menggunakannya nggak bisa gitu ya. Kalau siswa banyak memiliki HP-nya HP keluarga. Saya survei itu ke sekolah-sekolah. HP keluarga, 1 HP 5 orang anak. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan SMK. Mereka giliran menggunakan itu saprasnya. Kemudian ada kesulitan akses internet di Karangasem ya. Orang pada mengulur burung ya. Kali itu kan. Tapi kalau di Karangasem itu HP-nya yang dinaikkan gitu ya. Gitu. Diulur HP-nya naik gitu. Biar dapat jaringan gitu, dibawa pakai laptop. Itu usaha namanya ya, usaha. Tahun lalu sudah kami ungkap di diseminasi juga. Kemudian ada keterbatasan kuota. Karena keterbatasan orang tua, kuotanya itu kadang-kadang kadang enggak gitu. Jadi syukur sekarang pemerintah sudah memberikan kuota, tidak ada alasan. Walaupun dalam 1 bulan itu ada hal-hal yang mengalami kesulitan, guys, kemudian ada dukungan orang tua, ada saja. Jadi orang tuanya kurang mendukung terhadap pelaksanaan PJJ, pendampingannya, kemudian sarana dan prasarana. Nah, bagaimana upaya mengatasi keterbatasan itu? Saya sampaikan dampaknya dulu. Dampak dari keterbatasan itu adalah waktu pembelajaran itu berkurang. Pasti kita alami bersama Bapak Ibu kan? Nah itu. Kemudian yang kedua, guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan siswa, utamanya dengan orang tua siswa yang mendampingi siswanya belajar di rumah, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah siswa sulit konsentrasi
dalam belajar dari rumah dan banyaknya tugas dari guru sehingga menimbulkan stres dia. Tiap hari diberikan tugas. Kadang-kadang tugas yang diberikan juga tidak diberikan instruksi yang jelas. Ya, ini fakta di lapangan. Itu fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya dampak perbatasan itu muncullah terobosan, kemudian transformasi tindak pengawasan. Apa yang dilakukan? Ngopi bersama tamu maya. Ya. Kemudian PJJ rasa PTM. Ini upaya untuk mengurangi learning loss. Ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu tidak sadar ya bahwa ini saya menggunakan Google Meet dengan presentasi. Ya, itulah tamu maya ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti tidak yang jelaskan. Ya. Nah, dari latar belakang itu maka rumusan yang dapat saya sampaikan di sini adalah apakah penerapan ngopi bersama tamu maya dapat mewujudkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, nah PJJ, terasa pembelajaran tatap muka itu di SMP 2 dan SMP 2 Manggis dan SMP 5 Belapura. Kenapa ngambil dua sekolah ini? Karena inilah menggunakan kebetulan sekolah menjadi binaan PMP. Yang SMP 2 Manggis supervisi mutunya, kemudian SMP 5 Belapura adalah tahun 2020 dengan memberikan blended learning, kemudian KST. Oke, itu. Kemudian tujuan yang ingin kita capai dalam praktik baik ini adalah mewujudkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu terasa pembelajaran tatap muka, ya, dalam upaya mengurangi learning loss, ya, yang disampaikan oleh Mas Nadiem. Itu. Nah, kemudian manfaat yang ingin kita capai adalah bagi siswa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu selama masa pandemi, memperoleh pembelajaran yang sama dengan siswa walaupun dia ada di rumah, antara di sekolah dan di rumah mendapatkan pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan. Ya, kenapa mereka ada di rumah? Ada banyak faktor. Satu, karena kondisi kesehatan. Yang kedua, ada lingkungan keluarga yang terpapar COVID. Ya, yang ketiga, dilarang orang tuanya ke sekolah. Nah, karena dilarang, mereka butuh pelayanan pendidikan. Maka kita gunakan perpaduan ini gitu. Kemudian bagi guru mampu melaksanakan pembelajaran secara kombinasi menjadi efektif dengan berbantuan Jimit, sehingga siswa baik PTM maupun PJJ bisa bersamaan. Nah, ini yang perlu penekanannya. Meningkatkan kinerja guru, ya, dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid di masa pandemi. Kemudian bagi kepala sekolah, jadi kepala sekolah mengendalikan pembelajaran tatap muka maupun tatap maya dalam satu situasi, ya. Dengan melihat ke kelas supervisi, mereka dapat siswa belajar nggak di rumah? Belajar, karena dia diberikan link Gmeet begitu. Kemudian manfaatnya adalah bagi kepala sekolah juga upaya mengurangi dampak learning loss ini sebagai wujud pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Ini adalah tadi pembelajaran, sekarang pengelolaan di pihak kepala sekolah. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin oleh Bapak Kepala LPP. Ya. Kemudian bagi pengawas sekolah, pertama mampu melaksanakan pendampingan dan pembinaan karena menggunakan sistem kombinasi, ya, bahasa kerennya blended learning gitu ya, bahasa kerennya. Kemudian menghasilkan model pengawasan yang inspiratif dan inovatif. Nah, itu. Nah, sekarang kita sedikit ulas tentang ngopi dulu ya. Ngopi adalah akronim ngobrol penuh inspiratif. Kalau di APSI ngobrol pintar ya. Jadi setiap minggu saya rutin sampai saat ini masih terus mengikuti ya, dari tahun Mei 2020 bersama Pak Ngakan yang dari Bali ya, setia mengikuti. Kemudian tamu maya, terdiri dari tatap muka, tatap maya.
tamu maya gitu. Jadi bukan apa namanya gitu. Jadi tatap tamu maya itu tatap muka, tatap maya. Artinya dalam satu kesempatan seperti ini, tatap mukanya guru mengajar di kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Kemudian bagi siswa yang ada di rumah yang memiliki link memiliki jaringan kuota, mereka diberikan link. Itu link Jimit, kemudian mereka mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah itu di situ istimewanya. Bersamaan melihat teman-temannya bisa, kerinduannya terobati, ya. Gaya guru belajar di depan kelas juga terekam, ya sampai seperti sekarang saat ini gitu ya. Nah itu. Nah kemudian bagi kegiatan pembelajaran di kelas itu saya kombinasikan dengan blended learning dengan model manajemen perubahan berbasis kekuatan, ya, manajemen perubahan berbasis kekuatan, yaitu di blended learning itu adalah mengkombinasikan antara pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan mengajar di kelas dengan menggunakan teknologi. Itulah blended learningnya. Nah, seperti apa tahapannya? Tahapan dari pembelajaran tamu maya ini adalah menggunakan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi kita melihat kekuatan yang dimiliki. Jadi bukan berlandasan kelemahan, kekuatan yang kita miliki. Apa keberhasilan yang sudah pernah kita lakukan? Nah, tahapannya menggunakan model Bagja. Ya, kalau di guru penggerak ini pasti sudah familiar dia. Tadi ada ibu yang menyampaikan tentang RPP berdiferensiasi, itu ada juga di modul 2.1 ya, di guru penggerak. Tadi juga Pak Yatnya ya, sudah dijelaskan begitu. Itu kan yang satu aliran sama beliau gitu ya. Beliau sebagai PP-nya yang di fasilitator. Nah, model Bagja ini adalah salah satu model yang menggunakan model manajemen perubahan, ya, berbasis kekuatan yang ada di sekolah itu. Pertama adalah buat pertanyaan. Jadi apa visi kita? Apa angan-angan yang ingin dicapai? Buat berupa apa pertanyaan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpulkan, kemudian ambil pelajaran. Apa pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan yang terbaik? Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman hari ini ada 21 pengalaman yang berbeda. Nanti sampai di rumah diolah kembali, kemudian lakukan praktik baik yang lebih baik lagi itu. Ya. Kemudian gali mimpi. Apa mimpi kita? Murid seperti apa yang ingin kita impikan di kelas? Guru seperti apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan sebagai pengawas? Nah, di sini digali ya. Terus kemudian jabarkan rencana. Nah, untuk mencapai mimpi itu, apa rencana yang kita harus susun? Nah, di sana dijabarkan. Setelah itu baru atur eksekusi. Nah, secara rinci dapat dijelaskan seperti ini. Mana ya? Oke. Nah, ini. Ya, ini. Buat pertanyaan. Jadi mengajak guru-guru ngobrol, kepala sekolah ngobrol, beberapa pertanyaan diutarakan di situ. Setelah dapat, inilah yang disebut dengan ngobrol inspiratif. Setelah itu ambil pelajaran, pengalaman-pengalaman yang sudah literasi dibaca, ya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mimpi. Apa angan-angan yang kita ingin capai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Inilah detail pelaksanaan yang kami lakukan di sekolah. Sehingga ada mulai ngobrol dengan kepala sekolah, guru, kemudian ada diklat, guru-guru diberikan workshop, bagaimana teknis pelaksanaannya di sini, ya. Kemudian bagaimana mensupervisinya pada saat mengatur eksekusinya, bagian yang terakhir. Kemudian hasil dari ini, ya, nanti link videonya silakan ada di gininya, ya, sebenarnya bisa diklik saja.
Nah, ini hasilnya. Kenapa yang saya menggunakan ini? Karena di sini adalah fokus kita pada supervisi mutu, ya. Jadi diseminasi kita hari ini kan tentang supervisi mutu. Maka ini yang pakai yang ukuran. Pertama, mengambil pada bagian perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran. Itu. Jadi sebelum dan sesudah ada peningkatan di situ terlihat, ya. Kemudian kalau divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini, 2 sekolah itu kami ngambil 2 sekolah, ya. Kalau dilihat rata-ratanya peningkatannya 83,73. Terus ini respon siswa setelah pembelajaran, dibuat responnya, ya. Selanjutnya ini contoh model pembelajaran dilakukan oleh guru seperti ini tampaknya. Anak-anak yang di rumah, siswa yang di kelas itu muncul, guru mengajar di papan tulis muncul. Saya mengamati juga muncul di situ. Oke. Jadi tidak mesti harus datang ke sekolah. Kesimpulannya adalah ngopi bersama tamu maya dapat mewujudkan PJJ rasa PTM. Jadi PJJ rasa PTM itu anak yang di rumah itu kan PJJ. Dia tidak merasakan PJJ karena teman-temannya bisa dilihat semua. Guru mengajar dengan di papan tulis juga dilihat begitu. Ada pengawas juga bisa dilihat. Kepala sekolah dari kepala sekolah bisa melihat secara nyata gitu. Itu yang kata kuncinya. Hasil supervisi mutu rata-rata 83,7 ya, terjadi peningkatan. Kemudian kemampuan memanfaatkan teknologi terjadi juga peningkatan, ya. Terus guru secara cepat mampu beradaptasi dan bertransformasi. Tapi kita harus fokus di situ, ya, itu. Nah, dampaknya adalah guru mampu membuat praktik baik. Ada 3 orang diundang hari ini ikut di LBMP. Berkat ini mereka rata-rata membuat judul agak-agak mirip sedikit gitu ya. Kemudian ada 5 guru di angkatan 4 lolos sebagai CGT karena mereka intent menggunakan teknologinya, itu dia, ya, intent menggunakan teknologi karena di situ ada ketakutan yang calon CGT, takutan nggak bisa jarak jauh kan begitu. Nah, ini sudah terjawab. Ada 5 orang guru, guys, gitu, yang tersebar di 2 sekolah. Nah, ini sih rekomendasinya, guys. Itu kira-kira rekomendasinya, ya. Nah, kemudian coba yang masih ada waktu, Bu. Pas waktunya ya. Oke, terima kasih. Ini memang yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini terima kasihnya. Teman. Demikian yang dapat Titian sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, utamanya Ibu narasumber, mohon nanti masukan dan koreksinya sehingga untuk ke depan kami bisa melakukan lebih baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Dan mari kita tetap bergerak berinovasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan profil pelajar Pancasila bisa diwujudkan sebagai SKL dari di tiap sekolah. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.